Selamat siang, Pastor. Saya dari dari Venus University mau menanyakan sesuatu tentang radikalisme. Sebelumnya, Pak, dengan Pastor siapa? Pastor Robert Simatupang. Dengan Pastor Robert ya. Ya. Pastor Paroki, Langsung Pastor Paroki. Paroki Santa Maria Bunda Padang Sidimpuan. Oke, jadi Pastor Robert ini adalah Pastor Paroki Santa Maria Bunda Padang Sidimpuan. Ya, betul. Langsung dimulai saja ya, Pastor. Oke, silakan Chris. Apa yang mau ditanya? Pertanyaan pertama, menurut Pastor sendiri radikalisme agama itu apa, Pastor? Ya, baik, terima kasih Chris. Memang belakangan ini ya, akhir-akhir ini tentang radikalisme ini banyak dibicarakan Ya. terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, sebenarnya radikal untuk pemahaman atau penghayatan agama itu positif. Artinya kamu Chris kan? Ya. Kristian, kamu harus menghayati atau memahami ajaran imanmu secara radikal. Radikal dari kata radix, bahasa Latin kan akar. Dia harus mengakar, kuat. Jadi dengan radikal kamu sungguh-sungguh menjadi orang yang kuat dalam ajaran iman dan diharapkan menjadi orang baik tentunya. Ya. Yang radikal. Nah, sekarang radikalisme. Radikal seperti saya katakan tadi, pemahaman secara mendasar, secara mengakar. Tapi ketika tambah ismenya sudah menjadi paham kan, Iya. atau menjadi aliran. Tapi terutama seperti yang kita lihat sekarang, paham keras. Nah, jadi radikalisme ini dimengerti sebagai paham yang keras yang dikenakan kepada yang lain. Misalnya, saya sebagai orang Katolik, saya punya paham radikal tentang agama saya kenakan kepada pihak luar. Sehingga ini yang jadi masalah. Karena pihak luar yang tidak seagama dengan saya pasti tidak terima kan? Jadi konflik. Konflik. Jadi radikalisme ini itu terkait dengan sosial dan politik. Nah, jadi paham keras atau paham yang sungguh-sungguh ingin dilaksanakan atau dibuat sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah, yang belum tentu sama dengan harapan orang lain kan? Iya. Radikal. Jadi itu yang terjadi belakangan ini. Kesannya kan begitu. Iya. Dari pihak saya yang mengamati apa yang terjadi. Nah, dan banyak memang mengatakan begitu, radikalisme sedang menggeliat, sedang muncul. Sebabnya muncul bisa beberapa hal. Satu, ada yang dikatakan orang-orang apa kan, ahlilah kita sebut, ketidaksiapan menghadapi zaman modern yang semakin terbuka, semakin mengglobal. Nah, ketidaksiapan. Tetapi sesungguhnya boleh dikatakan radikalisme ini muncul dari kegagalan paham. Saya gagal memahami agama saya dengan baik-baik, dengan apa yang menjadi harapan dari agama itu. Nah, sehingga muncullah paham yang keras tadi yang menjadi radikal terhadap yang lain. Nah, ketika itu hanya saya kenakan kepada saya, tidak masalah kan? Iya. Tidak masalah. Ketika radikalisme saya itu yang saya pahami secara mengakar kuat hanya saya kenakan ke saya, kelompok saya, tidak masalah. Tetapi ketika itu mau kuterapkan kepada yang lain, ini jadi masalah. Maka terjadilah benturan paham kan? Iya. Nah, paham si A dengan paham si B akhirnya benturan, terjadilah ledakan, terjadilah konflik sosial. Bahkan bisa menimbulkan konflik yang horizontal melebar. Nah, itu. Tadi bagaimana pertanyaannya sekali lagi? Mengapa Radikalisme radikalisme agama itu ada? Nah, itulah tadi radikalisme agama ini muncul. Pada dasarnya itu tadi karena terjadi salah paham atau kesalahan tafsir, barangkali boleh juga sebut. Karena pada dasarnya agama kan mengajarkan
yang benar, mengajarkan yang baik, mengajarkan cinta kasih. Seperti kita agama Kristen, Katolik misalnya kan, selalu mengatakan hiduplah kasih itu. Nah, bahkan Yesus mengatakan kalau ditampar pipi kirimu, selalu lagi pipi kanan. Berat kan? Tapi itu ajaran Yesus. Hukum baru kuberikan kepada kalian, hendaklah kalian saling mengasihi. Jadi bisa disimpulkan radikalisme agama itu terjadi karena seseorang yang yang memegang kuat agamanya tapi gagal memahami agamanya Secara tepat. secara tepat. Lalu pahamnya ini dikenakan kepada orang lain supaya dilaksanakan, kan begitu. Maka terjadilah konflik, benturan pemahaman. Nah, untuk yang pertanyaan selanjutnya, ini kan tadi kita udah bahas apa dan kenapa dan mengapa kan. Selanjutnya, apakah radikalisme agama berdampak pada nilai-nilai Pancasila Indonesia? Ya, pasti berdampak. Pancasila kan itu sudah mengajarkan harmoni yang baik sebenarnya. Kalau sungguh-sungguh dilaksanakan, dihayati dengan baik, nilai-nilai Pancasila itu sudah mengajarkan harmoni. Harmoni itu berarti hidup bersama yang nyaman, damai, tidak ada saling curiga, tidak ada saling memojokkan atau menganggap musuh, begitulah. Tetapi sudah ada nilai harmoni di dalamnya. Maka ketika radikalisme mencuat, maka dengan sendirinya perlawanan dengan nilai Pancasila. Karena radikalisme itu akan memperjuangkan kepentingannya sendiri, memperjuangkan pahamnya sendiri, supaya diikuti orang lain atau supaya diterima orang lain. Maka pertentangan dengan Pancasila kan sudah pasti terjadi masalah. Nah, kalau sudah dua-duanya bertemu dan rasanya tidak mungkin bertemu, maka disitulah akan terjadi konflik, akan terjadi benturan paham. Karena kalau sudah disebut isme, maka sudah kurang bagus. Nah, radikalisme, egoisme, misalnya materialisme, banyak kali paham-paham itu, aliran-aliran kan. Iya. Isme-isme itu sudah kurang pas, sudah tidak lagi menunjukkan keterbukaan kepada paham yang lain. Bagaimana? Ada yang lain lagi. Ada, setelah setelah mengambil kesimpulan bahwa nilai-nilai Pancasila itu bertentangan sama Pasti. radikalisme kan, pasti kan Mas. Sekarang apakah agama dapat mencegah radikalisme itu sendiri? Iya. Jadi Kris, dalam dirinya agama itu sudah baik kan. Dalam dirinya, insinya agama itu sudah baik. Datang dari Tuhan kan, mengajarkan cinta kasih, persaudaraan, semua sudah baik agama itu. Yang tidak baik manusia aja. Maka itu tadi salah paham. Nah, sebenarnya diajarkan untuk saling mencintai kepada semua orang, tapi diartikan saling mencintai hanya kelompoknya. Nah, kan terjadilah saling pengelompokan. Kelompok saya lebih benar, kelompokmu sesat, atau kelompok sana layak dibunuh misalnya. Nah, di situ sebenarnya agama sudah baik. Ya. Tinggal sekarang manusianya. Bagaimana manusia itu bisa menerjemahkan apa yang diajarkan agama itu, lalu dihidupi, dihayati, dilaksanakan dalam kemajemukan. Karena negara kita kan sangat majemuk. Ada suku Batak, Jawa, Chinese, Tionghoa, banyak sekali suku. Dari segi suku baru itu kan, dari segi bahasa, daerah, latar belakang, pekerjaan banyak. Jadi kita sudah sangat beragam. Tidak mungkin lagi membuat hanya kami yang paling benar, hanya saya misalkan. Karena Tuhan sendiri adalah keberagaman. Semuanya dari Tuhan. Tuhan sendiri ketika mencipta, telah mencipta dengan beragam. Maka sebenarnya keberagaman harus diterima, apapun katanya, karena itu sendiri dari Tuhan. Nah,
Kalau saya sebagai orang beragama kan yang percaya kepada Tuhan, maka seharusnya terima apa yang telah ada dari Tuhan itu. Dari agama yang dipegang teguh. Dari agama Katolik misalnya, yang sangat membuka diri, Katolik sendiri artinya kan umum. Iya. Umum dengan kata umum berarti sudah ada di situ apa kan keberagaman, sudah ada percampuran di situ. Maka sebagai Katolik harus sungguh terbuka kepada nilai-nilai yang berbeda. Nah, yang penting tujuannya sama-sama untuk kebaikan, kemajuan bersama, dan menciptakan harmoni. Nah, itu please. Nah, yang terakhir nih, ya, bagaimana cara mencegah, mengatasi radikalisme agama di Indonesia itu sendiri, dan apakah peran-peran tokoh agama untuk mengatasi radikalisme agama di Indonesia itu penting? Ya, please. Untuk mencegah radikalisme ini beberapa pihak harus terlibat atau dikatakan boleh bertanggung jawab. Pertama disebut sebagai tokoh agama. Jadi para pemuka-pemuka agama harus sungguh bisa mengajarkan nilai-nilai agama itu secara baik dan benar. Juga mencoba mengajarkan nilai-nilai toleransi, nilai-nilai harmoni, nilai-nilai kebersamaan. Karena tidak mungkin dalam keberagaman itu satu pihak mengatakan sebagai yang paling benar. Karena ketika satu pihak mengatakan paling benar, maka dengan sendirinya dianggap pihak yang lain salah kan atau sesat. Jadi di sini peran para tokoh agama sungguh-sungguh harus sebagai tokoh yang berdiri untuk semua, mengajarkan ajaran agama secara lembut, mengajarkan ajaran agama dengan balutan cinta kasih, bukan sebaliknya menonjolkan apa. Sebenarnya memang harus diajarkan bahwa setiap umatnya itu beriman secara radikal, tetapi tadi radikal untuk penghayatan pribadi, Bukan umum. bukan untuk apa, bukan radikalisme untuk dibuat orang lain harus sama dengan saya, tidak. Tapi sebagai pribadi harus radikal. Seorang yang sungguh menghayati imannya secara radikal, berarti dia menjadi orang baik yang sungguh lembut, bisa menerima siapa saja sebagai saudara. Jadi peran para pemuka agama, tokoh-tokoh agama ya. Kalau di Katolik ya para pastor, para katekis, uskup lah dulu pertama, paus, uskup, para imam lapangan, para katekis, para ketua-ketua stasi. Jadi mereka harus mengajarkan agama itu dalam terang cinta kasih, mengajarkan secara benar apa yang diinginkan Tuhan, apa yang diajarkan oleh Yesus, misalnya tentang cinta kasih kan, sehingga paham-paham atau radikalisme yang akhirnya menyimpang kan tidak terjadi. Kalau sudah terjadi maka memang sifatnya akan timbul hal negatif. Kalau sudah radikalisme katanya Pasti ada negatif. Pasti ada efek negatif. Nah, selain para pemuka agama, yang lain berperan juga para aparat negara. Kenapa saya katakan aparat negara? Karena ketika terjadi tindakan anarkis yang disebabkan oleh radikalisme itu, maka harus ditindak dengan tegas, harus dibuat sanksi atas perbuatan mereka. Karena negara kita sebagai negara hukum, yang negara Pancasila, tidak boleh satu kelompok memaksakan kehendaknya untuk kelompok lain. Tak bisa. Negara kita yang diperjuangkan oleh berbagai golongan, berbagai pihak. Bukan satu suku, bukan satu agama, bukan satu bahasa, tetapi berbagai pihak berjuang bersama, mengorbankan jiwa, raga, menumpahkan darahnya untuk kemerdekaan kita saat ini. Jadi harusnya saling saling menghargai, saling menghormati,
kalau mau disebut dari sisi mayoritas dan minoritas, ya saling menghormati, saling menghargai. Mayoritas tidak usah menjadi merasa sebagai yang paling benar, paling kuat, dan lalu bisa memaksakan kehendak, jangan. Tapi harus juga menghormati minoritas. Minoritas juga begitu, harus menghargai mayoritas, jangan merasa diri sebagai pihak yang harus diutamakan karena minoritas, tidak. Tetapi semua minoritas, mayoritas harus mempunyai hak yang sama, diberikan tempat. Jadi untuk mencegah radikalisme itu tadi, penegakan hukum secara tegas, jelas, itu adil harus dilakukan. Kalau tidak, mulai terjadi pembiaran atau ya melihat ini timbang ini, akhirnya semakin menjadi-jadi, dan tampaknya itu yang terjadi sekarang. Karena tidak ada tindakan tegas, maka mereka merasa ini seperti negaranya sendiri yang bisa memaksakan kehendaknya, kan? Maka suka-suka mereka sweeping sana sini, atau kita. Nah, jadi aparat negara, aparat penegak hukum harus sungguh memberikan tindakan tegas atas setiap pelanggaran yang didasarkan pada radikalisme. Karena itu pasti bisa memicu perpecahan negara, bisa membuat negara ini nanti bubar kalau itu tidak benar ditindak. Dari merdeka jadi merdeka. Nanti terjadi negara Sumatera, mungkin Sumatera terbagi lagi, Iya. negara Jawa, negara Kalimantan, negara Sulawesi, semacam bisa terjadi. Maka pemerintah harus menindak tegas itu, harus menjadi perekat untuk seluruh bangsa-bangsa atau suku-suku itu. Gitu, guys. Masih ada yang lain? Sebenarnya cuma itu sih, Pastor. Ya. Nah, jadi intinya radikalisme bisa dibilang tidak baik. Pasti tidak baik. Pasti tidak baik. Pasti tidak baik. Semua agama menolak radikalisme. Kita lihat sekarang kan, ya Katolik jelas menolak, Protestan juga, Hindu Buddha. Nah, pihak Islam sendiri pun bukannya semua menerima itu. Bukan semua. Banyak, sebagian besar menolak apa yang terjadi oleh FPI misalnya, kan. FPI kan kelompok kecil dari Islam, tapi seolah FPI ini menjadi itulah Islam. Iya. Menjadi buruk citra Islam, kan. Iya. Tetapi banyak sekali semua orang baik. Nah, itu juga harus kita lihat. Jadi jangan juga langsung kita mengatakan kan, oh, Islam jahat, Islam jelek, Islam sesat. Nah, tidak bisa juga. Karena itu tadi hanya segelintir orang dari kelompok besar. Hanya karena mereka berteriak bersuara keras, seolah-olah mereka lah semuanya. Iya. Padahal mereka cuma kecil ya. Kecil. Maka kita harus sebenarnya pemerintah, aparat penegak hukum, negara kan bertindak secara tegas. Jangan sampai masyarakat saling saling menyerang atau saling menghakimi sendiri. Kalau sudah itu terjadi, kan, maka ya risiko perpecahan itu, konflik horizontal itu sungguh-sungguh terbuka. Tetapi kalau ada tindakan tegas, maka diharapkan setiap pelaku anarkis dari radikalisme ini akan sungguh-sungguh di stop, diminimalisir atau bahkan terhapus. Nah, lalu itu tadi kan dua pihak, tokoh agama, pemuka agamanya, aparat penegak hukum, aparat negara, pemerintah, semua. Lalu umat sendiri. Nah, umat itu sendiri juga perlu belajar menghayati agama secara benar dan harus bisa membedakan mana ajaran benar, mana ajaran yang salah, kan. Dan mereka sendiri juga harus tahu. Jadi kalau sudah dianggap menyimpang, jangan diikuti. Karena tidak ada agama mengajarkan kekerasan, kan. Semua mengajarkan damai, kedamaian, cinta kasih, saling menerima satu dengan yang lain, artinya menciptakan harmoni. Karena itulah agama ada. Agama ada untuk mencegah kaos, kan, kekacauannya. Agama tidak kacau. Jadi kalau agama jadi pengacau sudah salah, kan? Sudah bertolak belakang. Kalau agama ada supaya tidak kaos, supaya tidak kacau. Tetapi kalau agama menjadi pengacau, sudah lari, kan?
bukan agama ya. Bukan lagi agama. Oke Chris, itu yang bisa saya berikan pendapat, mudah-mudahan bisa terima atau mudah-mudahan benar juga ya. Bukan juga bagian dari radikalisme yang saya katakan. Iya. Tetapi saya kira itulah radikalisme yang jelas itu paham yang salah secara sosial maupun politik, karena membuat sikap keras kepada pihak lain yang terjadi nanti pertempuran kepentingan, pertempuran paham dan sebagainya yang menimbulkan konflik horizontal. Terus kalau masih ada silakan. Kiranya itu aja sih Pastor, cuma kalau dari saya sendiri contoh kasus ya Pastor. Nah jadi ada dari mungkin dari pihak saya sering baca media sosial ya. Jadi dari media sosial itu saya menemukan ada orang yang seperti ini. Tokoh agama mereka mengatakan bahwa agama ini salah. Nah, tapi dia sendiri mengatakan bagi agama lain kenapa mendengarkan. Nah, tapi tokoh agamanya ini tersendiri berbicara secara umum, maksudnya terbuka. Nah, tapi kan yang dia maksud tuh kenapa kalian mendengarkan kan ini tokoh agama kan mau bicara kepada umat-umatnya. Nah, kenapa yang bukan umatnya juga mendengarkan gitu? Menurut Pastor sendiri, apakah tokoh agama itu punya hak untuk mengatakan agama itu salah? Ya memang itu yang terjadi terakhir ini kan. Iya. Sebut saja lah ketika PNKRI melaporkan seseorang ke aparat kepolisian dengan tuduhan penistaan agama kan. Padahal sebelumnya mereka juga menuduh orang lain menistakan agama, agamanya. Nah, sebenarnya mana mau dibilangnya, inilah efek dari saling tidak menghormati itu, efek dari radikalisme itu sendiri. Peristiwa Ahok misalnya kan bukan membela-bela siapa atau menyalahkan siapa, tetapi kalau kita lihat sudah menjadi ranah politik, masuk ranah politik kan, dan rasanya ke situ lebih kental, menjadi perbincangan masyarakat luas, bahkan anak-anak pun tahu kan? Padahal tidak semua masyarakat nanti mengerti apa sesungguhnya peristiwa yang terjadi, lebih banyak unsur-unsur kepentingan. Lalu orang yang mengadukan Ahok misalnya kan atas penistaan agama, rupanya juga dia membahas agama orang lain yang sebelumnya dia bilang kenapa dia bahas agama orang lain, dia sendiri bukan mengimani itu, tapi tak lama kemudian dia juga membahas agama orang lain kan pada saat dia ceramah. Sesungguhnya kalau tidak ada saling curiga, saling benci, saling saling menganggap diri paling benar, tidak perlu ada macam-macam ini, tidak perlu ada saling adu mengadu. Paling kalau salah, mari maafkan, kasih tahu yang sebenarnya harusnya begini. Tidak mesti bawa demo besar-besaran lalu saling ancam, saling apa, tidak perlu. Karena kalau agama kita tidak mengajarkan saling mengampuni, mau apa lagi? Maksudnya kan kita ini sangat cenderung untuk salah. Kita punya kelemahan-kelemahan. Jadi ketika saya salah, maunya ingatkan. Ketika saya tidak melakukannya, coba ingatkan lagi. Tapi kalau ternyata saya kena keras kepala tidak mau tahu, barulah itu pun tetap dalam kerangka cinta kasih. Jadi soal agama kan yang berbicara, saling mengasihi. Jadi ini pun sebenarnya kadang media sosial juga terlalu liar. Tak boleh semua yang di media sosial itu dianggap benar, karena ya sekali semua komentar sebebas-bebasnya. Lalu satu berita tentang sayur, nanti ujung-ujungnya orang komentar lari ke agama. Semua tentang agama. Nanti beritanya tentang kambing, ujung-ujungnya berita komentar tentang agama. Jadi lucu sekali. Kenapa bisa terjadi? Artinya kan tandanya masyarakat kita belum dewasa, sebenarnya belum siap dengan kecanggihan teknologi yang ada itu kan. Ketidaksiapan bukan dari segi pengetahuan, tetapi dari segi
apa namanya, peradaban, dari segi mentalitas. Nah, itu. Jadi orang cenderung dengan pikiran-pikiran negatif dilontarkan di dunia di dunia cyber itu kan, media sosial, dan ternyata itu punya kekuatan besar kan, membuat orang saling curiga, artinya saling serang. Awalnya saling curiga, saling serang di media sosial, dan dari media sosial Turun ke dunia. akhirnya ke dunia nyata, dari dunia maya menjadi dunia nyata. Sudah terjadi di sini berapa bulan yang lalu, gara-gara di Facebook, entah apa dipencet-pencet itu kan, orang tersinggung, saling serang. Perbatasan Mandailing Natal Pasir, mau saling serang. Syukur aparat kepolisian cepat bertindak kan, akhirnya konflik horizontal bisa teratas. Tapi apakah itu sudah sembuh? Tidak tahu kita kan. Iyalah. Jangan-jangan belum sembuh di akarnya, di radiksnya itu kan, jangan-jangan belum sembuh. Orang saling menyimpan kecurigaan, kecemburuan, dendam, nah, bisa saja. Nah, jadi sekali lagi sebenarnya soal yang kamu bilang tadi, Chris, sebenarnya masyarakat perlu diajar pola pikir yang lebih terbuka itu. Lebih terbuka. Kalau orang semakin terbuka pola pikir, semakin bisa mengerti yang lain, semakin banyak pengetahuannya, tidak akan gampang dihasut. Nah, macam saya misalnya kan, walaupun saya sudah dengar video itu yang dianggap penistaan itu, bagi saya oke, itu salah. Tetapi apakah karena itu saya menjadi memusuhi yang lain? Apakah dengan itu saya menjadi harus ajak orang demo lalu membuat perlawanan? Tidak kan? Karena oke, bahwa itu salah, tetapi saya tidak merasa ternista agama saya dengan ngomongannya itu. Karena kekudusan Tuhan yang saya imani ada pada diri Tuhan itu sendiri, bukan yang saya berikan. Jadi Tuhan dari diri sendiri kudus, suci, mulia, tak akan bisa ternista. Tak akan bisa dinistakan apa-apa itu. Masa manusia ciptaan Tuhan salah satu dari debunya saja kan, seperti debu saja manusia ini di hadapan Tuhan. Masa ini bisa menistakan Tuhan? Tak mungkin kan? Nah, jadi yang perlu sebenarnya pola pikir yang pola pikir yang terbuka sama masyarakat ini yang perlu diciptakan. Pola pikir yang terbuka, lalu nilai-nilai Pancasila itu juga harus kembali diajarkan, tekankan, lalu ajaran agama yang benar. Kuncinya tokoh agama tadi sangat berpengaruh. Itu guys. Bagaimana bisa yang saya jawab tadi? Udah lebih dari cukup. Nah, panjang lebar memang Panjang tidak lebar. langsung tak gini ya. Tapi Kalau itu- singkat-singkat juga kan mungkin karena terlalu singkat juga salah paham nanti kan, mending Iya, itu. dijabarkan saya. Kiranya itu aja sih Pastor. Baik, Chris, Ya. terima kasih. Ya, makasih juga Pastor. Sukses studimu Ya, di Binus ya. ya.